Sebentar dulu Pak Iman. Tar dulu, tar. Udah. Sudah, Pak. Sudah saya rekam ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. CGP hebat yang luar biasa. Berjumpa kembali kita dalam lokakarya selanjutnya. Oke, mohon izin Bapak Ibu, saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Sudah masuk Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak, sudah. Tapi belum kelihatan. Udah. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Sedang on the way, Pak. Ya, enak sekali ini WiFi-nya Bapak Ibu. Sudah, Pak. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Sudah direkam Pak Iman? Aduh, gangguan ini Pak. Sudah. Ini yang rekod juga di sini. Oke, yang ulangi Coba Bapak Ibu ya, sambil situ, nanti Pak kita Guru. cut Pak Iman. Baik, Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru CGP hebat yang luar biasa, yang memiliki semangat sampai sore hari ini masih tetap semangat Bapak Ibu ya. Oke, pada kegiatan kali ini sebelum kita masuk ke materi, ada Bapak Ibu yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua Pak. Alhamdulillah lengkap ya, yaitu menandakan bahwa CGP yang saat ini memiliki komitmen yang tinggi luar biasa. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mengawali atau masuk ke materi selanjutnya, kita terlebih dahulu melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh salah seorang CGP ya dari Bapak Ibu. Silahkan, kami persilahkan untuk Pak Iman untuk memimpin doa. Terima kasih Pak PP. Teman-teman, sebelum kita mulai menerima pemaparan dari Pak PP, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang dipaparkan nanti bisa kita cerna dengan baik dan bisa kita terapkan tentunya di sekolah kita masing-masing. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita, berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kami sampaikan ke Pak Iman yang sudah memimpin doa. Selanjutnya kita masuk ke materi. Pada kegiatan lokakarya ini kita akan membahas tentang visi untuk lingkungan belajar Bapak Ibu ya. Sebelum masuk ke materi, pernah dengar kata visi dan misi Bapak Ibu? Pernah. Sudah Pak. Pernah dengar ya. Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang gambaran terkait dengan visi. Ya, visi aja dulu Bapak Ibu. Silahkan boleh resen atau tulis di kolom chat. Oke, yang persilahkan untuk Bapak Junaidi. Terima kasih Silakan, Pak PP Pak. atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan visi.
visi itu menurut saya adalah angan-angan atau harapan yang ingin dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah komunitas atau kelompok, sehingga apa yang dicita-citakan itu bisa terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oh, Itu saja Pak PP. oke, luar biasa sekali Pak Junaidi tanggapannya. Jadi visi merupakan angan-angan. Sama juga teman juga menuliskan di kolom chat di mana visi adalah sebuah tujuan Pak ya. Nah, angan-angan atau harapan yang ingin dicapai dari Pak Junaidi begitu. Berarti kita berangan-angan dulu ini Pak Jun ya terkait dengan visi Ya, ini. tidak Ya, menghayal, tidak menghayal, tidak berangan ya. mengangan. Ya, Ya. ya. Ya tentunya dalam membuat visi ini di mana angan-angan kita itu yang bisa kita ukur keberhasilannya begitu ya. Nah, kemudian di samping visi ada juga yang disebut dengan misi. Silahkan Bapak Ibu. Yang maksudnya misi itu yang bagaimana begitu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin berkomentar. Silahkan Bapak Ibu. Di sini Tiang lihat Mas Huri, silakan Pak Mas Huri. Jadi misi itu adalah cara Misi. untuk menuju ke visi itu atau mencapai visi itu. Terima kasih Pak. Iya, sebuah cara begitu Pak ya. Jadi bisa diambil kata kuncinya ini adalah cara untuk mencapai visi atau tujuan yang ingin kita capai. Diibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Misalkan dari Pak Iman misalkan yang berada di Lombok Tengah saat ini mau menuju ke Lombok Utara. Nah, kira-kira yang mana visinya itu Bapak Ibu? Atau yang misinya yang mana, visinya yang mana begitu? Kalau dilihat ilustrasinya dengan menggunakan Pak Iman dari Lombok Tengah menuju ke Lombok Utara. Apa yang visinya di sini Pak Ibu atau misinya Mas? Silahkan. Pak Iman mungkin ingin menanggapi? Boleh. Silahkan Pak. Oke. Kalau dari contoh sederhana tadi itu visinya adalah ke Lombok Utara. Iya, betul sekali, luar biasa Pak Iman. Kemudian misinya? Sedangkan misinya mungkin bisa mengendarai sepeda motor itu adalah cara untuk bisa ke Lombok Utara gitu. Luar biasa. Oke, baik, terima kasih Pak Iman. Itu gambaran sekilas dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi. Kemudian di sini Bapak Ibu tentunya sudah punya gambaran terkait dengan materi tersebut. Barulah nanti di sini ada beberapa kesepakatan yang akan kita buat di sini. Yang pertama hadir tepat waktu sesuai jadwal. Kemudian menggali dan menutup kegiatan dengan berdoa. Di mana berdoa itu sudah kita lakukan tadi di awal dengan membukanya. Kemudian mengaktifkan kamera saat Zoom. Selanjutnya mengangkat tangan atau raise hand di saat bertanya dan menonaktifkan suara saat tidak berbicara. Dan menghargai sesama CGP lainnya begitu Bapak Ibu ya. Bisa kita sepakati? Bisa. Oke, alhamdulillah. Jadi ini yang akan kita sepakati bersama. Selanjutnya Bapak Ibu sudah memahami tentang misi tentunya. Kemudian tujuan mempelajari dari materi ini adalah peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena di sini merupakan visi di mana kita dapat memerdekakan murid dalam proses pembelajaran di kelas, gitu Bapak Ibu.
Jadi tujuannya ini sesuai dengan yang ada di LMS, peserta dapat Bapak Ibu calon guru penggerak, membuat keyakinan video kelas. ini menggambarkan Kemudian tahapan tahapan selanjutnya dalam Bapak Ibu, melaksanakan praktik saya coaching yakin model Bapak Tirta. Ibu guru hebat Perhatikanlah tiap CGP tahapan dari model ini. yang saat ini tentunya Simaklah sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan praktik-praktik oleh baik ibu di guru sebagai sekolahnya. seorang coach Nah, di sini dan gesture ada yang ia tampilkan. gambar yang saya tayangkan di sini. Setelah melihat contoh gambar, hasil keyakinan kelas di bawah ini bagaimana praktik baik yang sudah Bapak Ibu CGP lakukan di sekolah masing-masing. Nah, ini salah satu gambar bukti bahwa ada sekolah yang sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini contohnya saling memotivasi di sini, kemudian saling menghormati. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu menceritakan praktik baik apa yang sudah dilakukan di sekolahnya untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Silahkan, bagi yang ingin berbagi pengalaman, kami persilahkan untuk raise hand. Selanjutnya yang belum punya kesempatan bisa mengisi Jamboard yang saya kirimkan linknya tadi di chat gitu Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, siapa yang memiliki praktik baik? Oh ya Pak Iman, silahkan Pak Iman. Maaf Pak PP, Nggih. Jambotnya minta akses itu. Oh, Jamboardnya minta akses. Nggih. Nggih, sebentar Pak, yang bukakan dulu. Minta akses. Iya. Sudah Pak ya? Ini Jamboardnya. Copy link. Editor. Oke, nah ini sudah masuk Bu Haironi Azizah. Iya Pak, sudah tadi. Ya. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain. Bu Haironi Azizah. Oke. Sambil menunggu Bapak Ibu, kita dengarkan mungkin apa yang disampaikan Ibu Azizah, kita konfirmasi kembali. Silahkan Bu Azizah. Baik. Iya. Tadi ditanyakan praktik baik Pak ya. Jadi Bu. praktik baik yang sudah saya terapkan di sekolah yaitu menciptakan zero waste. Zero waste itu artinya tidak ada sampah baik di luar kelas maupun di sekolah. Jadi zero waste ini sudah kami jalankan sejak tahun 2021 dan berjalan sampai tahun ini, di mana kami di sana bersama Bapak dan Ibu guru di sekolah mengajak anak-anak bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan, bagaimana cara mencintai lingkungan, karena akhir-akhir ini yang kita lihat itu lingkungan di sekitar kita itu sangat kotor, terkait dengan banyaknya sampah plastik terutama. Sampah plastik ini sangat meresahkan karena bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Kalau sudah terjadi pencemaran lingkungan, berarti nanti itu bisa berdampak ke pencemaran air, kemudian tanah yang tidak subur, kemudian sumber penyakit, dan lain sebagainya. Jadi di sana kami mengajak anak-anak untuk meminimalisir sampah plastik itu dengan cara kami memberikan keteladanan. Contohnya, kami Bapak dan Ibu guru sudah tidak lagi terlalu banyak menggunakan plastik ketika makan atau minum di sekolah. Kami sama-sama membawa Tupperware yang bisa kami gunakan berkali-kali. Jadi bukan plastik yang sekali pakai, tapi plastik itu bisa digunakan berkali-kali. Hal ini bisa meminimalisir adanya sampah plastik di sekolah.
Kemudian yang kedua, selain jadwal piket yang ada pada kelas masing-masing setiap harinya, maka setiap sebelum pulang sekolah, jadi 15 menit sebelum pulang sekolah, kelas itu sudah dibersihkan. Itu. Kemudian yang selanjutnya, kami juga melakukan kebersihan secara gotong royong. Jadi setiap hari Sabtu setiap hari Sabtu kami melakukan kebersihan secara gotong royong bersama semua siswa di lingkungan sekolah. Kalau misalkan di lingkungan sekolah itu sudah bersih, kami juga memberikan semacam anak-anak juga diajak untuk membersihkan lingkungan di luar sekolah. Jadi masyarakat juga kita melakukan pengimbasan gitu di masyarakat. Jadi hal-hal ini bisa terus kami lakukan sampai saat ini, di mana sampah-sampah itu juga dipisahkan antara plastik dengan sampah non-organik. Dan di sana kami juga sudah memiliki mesin pengolah sampah. Jadi yang sampah organik itu bisa dijadikan sebagai pupuk, di mana pupuk ini bisa dijual kembali sehingga menimbulkan nilai komoditas, bisa menghasilkan penghasilan bagi sekolah. Itu praktik baik yang sudah kami lakukan, Pak. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu Azizah ini ya. Jadi programnya sangat luar biasa di sekolah SMA 1 Sikur Bu ya. Iya Pak, benar. Iya Pak, benar. Iya, luar biasa sekali. Jadi berawal dari lingkungan yang sangat kotor, ternyata dapat memberikan manfaat yang luar biasa sekali Bu ya. Ya. Di mana sampah-sampah yang organik itu dapat diolah sebagai pupuk begitu, sehingga dapat menambah komoditas ya Bu ya. Menarik sekali Bu apa yang dipaparkan. Tetapi saya ingin tahu nih Bu, kalau untuk pengolahan sampah yang bentuknya sampah plastik begitu Bu, upaya apa yang dilakukan di sekolahnya Ibu? Baik. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, kalau untuk pengolahan sampah plastik, yang pertama kita minimalisir tadi itu dengan menggunakan Tupperware yang bisa digunakan berkali-kali. Kemudian dalam bentuk plastik kita jual kembali. Jadi nanti ada orang yang datang gitu ke sekolah. Nah, itu yang membeli sampah plastik tadi. Nah, kan nanti kalau orang yang membeli itu dia sendiri kan nanti yang mendaur ulang. Jadi biasanya para pengampas itu datang ke sekolah dan itulah yang membeli sampah plastik tadi ya, dan dia sendiri yang nanti mengolahnya. Jadi benar-benar di sekolah itu bersih gitu dari sampah. Kayak gitu. Oke, Bu. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa sekali dari CPP kami. Kemudian ini Bu, selain dijual Bu, kira-kira ada enggak harapannya Ibu untuk melakukan pengolahan sendiri begitu Bu di sekolah? Baik. Tentu sangat ada ya Pak ya. Salah satu yang sudah kami lakukan untuk pengolahannya itu kita membuat semacam karya dari prakarya itu, misalkan kayak sampah botol plastik itu dibuat menjadi pot bunga itu, kemudian ada yang diwarna-warna, bahkan yang bekas minyak goreng itu kan, itu bisa dijadikan sebagai karpet kalau di sana. Jadi anak-anak itu berkreasi, sampah-sampah minyak goreng itu dicuci ya, dan itu dijahit-jahit, bekerja sama dengan guru prakarya di sana, itu dibuat seperti karpet. Nah, karpet itu bisa kami gunakan ketika imsak, sebesar sajadah itu dah karpetnya. Kemudian tadi buat bunga, dibuat sebagai pot. Kemudian ada yang dibuat semacam pernak-pernik tempat tisu. Jadi itu kan bisa digunakan kembali selain yang dijual itu. Itu cara pengolahannya. Dan itu sudah sering dijadikan sebagai bahan pameran baik di tingkat kabupaten maupun provinsi pada acara-acara kegiatan yang dihadiri oleh Ibu Wakil Gubernur, karena itu kan salah satu programnya juga untuk menciptakan zero waste di Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga sering dipamerkan kalau ada kegiatan Dharma Wanita di SMA N 1 Sikur. Kemudian kegiatan yang berpusat di provinsi, kayak di kantor gubernur kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu Pak yang kami lakukan. Terima kasih Bu ya. Ternyata banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh SMA 1 Sikur ini dalam pengelolaan sampah, luar biasa sekali.
Semoga ini dapat menginspirasi Bu ya, dan tetap semangat untuk pengolahan sampahnya Bu, supaya tetap berjalan sehingga sekolah dapat menciptakan zero waste yang ada di sekolah sana Bu ya. Kemudian satu lagi tanggapan dari CGP lain mungkin ada terkait dengan praktik baik yang sudah dilakukan dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah. Silahkan Bapak Ibu. Oke, silahkan Pak Junaidi. Nah, kalau Pak Junaidi yakin sekali dah ini, karena banyak juga program-program di sekolahnya beliau ini. Ya, Silahkan terima Pak. kasih Pak PP. Jadi keyakinan kelas yang pernah dibuat di sekolah, tertarik sekali saya apa yang di program yang begitu luar biasa yang dibuat oleh Ibu Guru Haironi Azizah terkait zero waste, pengelolaan sampah. Jadi sampah itu orang berpikir bahwa sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna, tapi di atas tangan-tangan guru yang kreatif dengan melibatkan siswa sehingga membuat suatu keyakinan kelas, jadi sampah itu dimanfaatkan dengan baik. Nah, jadi anak-anak siswa khususnya tidak membuang sampah itu sembarangan. Yang kedua, jadi mereka tahu bahwa sampah itu juga walaupun sesuatu barang tidak berharga bisa menjadi berharga, bisa bernilai ekonomis kalau dibuat sebuah kerajinan tangan seperti apa kayak disampaikan tadi oleh Bu Hairul Azizah, yaitu bisa membuat karpet, sehingga alhamdulillah sudah goal nasional, goal provinsi. Jadi karya beliau, dan kalau tidak salah juga sekolah beliau kan ini sekolah penggerak luar biasa. Terima kasih Pak PP. Oke, terima kasih atas tanggapan yang diberikan sama Pak Junaidi. Jadi ini merupakan inspirasi Pak ya, yang perlu kita bangun dampak positifnya di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, mungkin banyak praktik-praktik baik yang Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan pemantik di sini tentunya. Dari pertanyaan pemantik di sini, menurut Anda apa pentingnya membuat visi lingkungan belajar Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, menurut Anda mengapa keyakinan kelas perlu dibuat? Karena di sini ada kaitannya Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Nah, nanti tekniknya mungkin Bapak Ibu bisa menulis di Jamboard, kemudian yang kedua bisa mengangkat tangan langsung. Ya Bapak Ibu. Mungkin bagaimana Bapak Ibu, siapa yang ingin menanggapi? Silakan Bapak Ibu, mengapa sih kita perlu membuat visi untuk lingkungan belajar di sekolah itu Bapak Ibu? Kenapa harus dibuat? Kenapa harus? Silakan Pak Mas Huri. Baik, perlunya dibuat perlunya dibuat tentang visi dan misi. Apakah yang ini maksudnya Pak ya? Iya betul Pak. Kenapa sih perlu sekali dibuat visi itu di sekolah? Jadi pentingnya dibuat visi untuk lingkungan belajar adalah supaya tujuan pembelajaran itu tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga sekolah. Demikian Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi bisa diambil kata kuncinya adalah untuk mencapai tujuan begitu dari Pak Mas Surya Pak ya. Nah, sehingga perlu dibuat visi untuk lingkungan belajar. Oke, kemudian ada tanggapan yang lainnya Bapak Ibu, silahkan. Satu lagi yang menanggapi, atau Pak Iman mungkin? Boleh. Silakan, terima kasih atas waktunya Pak PP. Jadi kalau menurut saya, apa pentingnya sebuah visi untuk lingkungan belajar adalah biar fokus kita itu terjaga. Jadi kita terarah gitu, tidak kemana-mana, tidak melebar ataupun jadi fokusnya ada. Sehingga dengan adanya fokus atau konsentrasi yang menjadi sebuah visi kita, jadi diharapkan nanti
tercapainya visi itu bisa tercapai secara maksimal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Pak Iman. Jadi di sini ada kata kuncinya fokus terjaga, begitu Pak Iman ya. Jadi kalau sudah ada visi misi, kita punya target ke depan apa yang harus kita lakukan begitu. Baik, luar biasa sekali Bu. Bapak CGP hebat. Selanjutnya untuk pertanyaan pemantik yang kedua. Menurut Anda, mengapa keyakinan kelas perlu dibuat? Sudah buat visi, kemudian buat keyakinan kelas lagi. Kenapa perlu dibuat? Silahkan Ibu yang ingin menanggapi. Bu Haironi mungkin? Iya, Pak. Ya, silahkan Bu. Mungkin Yang ada mana tanggapan tadi? dari Bu. Yang mana tadi? Yang menurut Anda mengapa keyakinan kelas perlu dibuat begitu? Oke, baik. Kenapa keyakinan kelas perlu dibuat di sini? Karena yang pertama, masih banyak siswa kita yang tidak memiliki kesadaran terkait dengan apa yang ingin dicapai. Kan tadi yang pertama kita memiliki visi. Visi itu seperti sebuah tujuan. Sementara untuk mencapai sebuah tujuan itu kita ingin anak-anak ini juga terlibat kan di sana. Contohnya saja tadi ilustrasinya anak-anak ini sadar akan kebersihan lingkungan. Jadi untuk membuat anak-anak sadar kebersihan lingkungan ini, maka kita harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut akan menjadi sebuah tanggung jawab ketika dijalankan secara terus-menerus. Anak ini merasa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan tadi. Jadi tanpa disuruh, anak-anak itu akan senantiasa menjaga lingkungan kelasnya. Contohnya jika menemukan sampah di kelas, dia akan langsung memungutnya, dia akan langsung memilahnya mana sampah organik dan mana sampah non-organik, misalnya seperti itu. Jadi kenapa keyakinan kelas perlu dibuat? Yang pertama, masih kurang kesadaran dari siswa itu sendiri dalam mencapai tujuan yang akan kita capai. Kemudian yang kedua, kenapa keyakinan kelas itu juga perlu dibuat agar kita bersama-sama mencapai visi tadi, bersama-sama mencapai tujuan tadi. Jadi bukan hanya satu saja gitu, bukan hanya satu orang saja di sana yang terlibat, tapi semua yang terlibat di sana itu memiliki visi dan misi yang sama, sehingga visi tadi bisa terwujud di dunia nyata. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya yang luar biasa. Jadi di sini ada dua kata kunci Bapak Ibu. Di sini ada kesadaran. Kemudian untuk mencapai visi dan misi atau tujuan sekolah begitu Bapak. Nah, yang sangat menarik sekali di sini terkait dengan kesadaran ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk memberikan kesadaran kepada siswa kita. Bagaimana teknik-tekniknya, cara-caranya? Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menanggapi. Bu Haironi ya. Oke, silahkan. Baik. Bu Haironi sambil Kalau menunggu yang pernah teman-teman yang saya lain lakukan, yang pertama kita sosialisasi dulu ya. Memberikan Sosialisasi. misalkan sosialisasi, oh jadi dampaknya kalau kita nggak menjaga kebersihan lingkungan seperti tadi itu seperti ini. Setelah sosialisasi tadi memberikan nasihat. Nah, memberikan nasihat tidak cukup hanya dengan memberikan nasihat, tapi dengan keteladanan. Contohnya yang sudah saya jelaskan di awal tadi, keteladanan seperti apa sih yang bisa kita berikan kepada anak-anak sehingga bisa sadar akan pentingnya menjaga lingkungan tetap bersih. Yang pertama tadi, aksi nyata yang sudah yang kami lakukan, tidak terlalu banyak menggunakan sampah plastik yang sekali pakai. Jadi ketika mau minum, mau makan, itu bawa dari rumah, sebentuk Tupperware itu kan itu bisa meminimalisir sampah plastik itu di sekolah. Kemudian yang kedua, begitu ada sampah, mau ada sampah plastik atau sampah organik, itu kan kita sudah menyiapkan di sini ada bak sampah di situ yang bisa. Nah, kita pungut aja gitu. Kita pungut aja, kasih mereka contoh.
kita kasih mereka contoh, pungut ya buang di tempat sampah. Bahkan bukan hanya saya saja kalau di sana ya. Jadi saya juga memiliki wakasek yang urusan humas itu setiap selesai keluar main bahkan beliau keliling gitu, keliling mengontrol jika ada sampah sampai beliau itu membawa sapu sendiri ya untuk membersihkan Luar sampah-sampah yang biasa. memang eh, ada di depan kelas gitu. Saya nggak sempat videoin sih dulu, tapi saya sering menemukan beliau itu keliling. Jadi ketika saya piket, saya sering perhatiin beliau itu sangat care. Jadi keteladanan seperti itulah yang harusnya kita berikan kepada anak-anak untuk menumbuhkan kesadarannya. Setidaknya mereka akan malu sendiri dong, bapak ibu gurunya pembersih sementara dia enggak, kayak gitu. Itu sih yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran tadi. Oke, terima kasih atas tanggapan yang diberikan, memberikan nasihat, kemudian keteladanan Bu ya, yang secara terus-menerus begitu. Jadi tidak hanya sesaat saja, jadi ini terus-menerus dilakukan. Seperti contohnya Bapak Wakahumasnya tadi itu Bu ya, selalu berkeliling, membawa sapu dan lain sebagainya. Mungkin itu praktik-praktik baik yang dapat dilakukan di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya dari kegiatan pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk mewujudkan visi itu dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid, menuntun segala kekuatan kodrat yang dimilikinya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tentunya Bapak Ibu dalam kegiatan ini kita berpusat kepada murid. Segala aktivitas yang dilakukan di sekolah itu berpusat kepada murid. Oke, demikian Bapak Ibu materi yang dapat disampaikan. Selanjutnya saya minta satu orang untuk dapat memberikan refleksi terkait dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Silahkan Bapak Ibu yang mau memberikan refleksi. Silahkan yang belum berkomentar, saya berikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya Bapak Ibu. Silakan. Baik, biar itu Pak Masuri. Pak Masuri, silakan Pak Masuri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi setelah kita mengikuti lokasi dari awal hingga akhir ini, saya sangat senang sekali. Sudah banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan, terutama tentang bagaimana mewujudkan pendidikan yang memerdekakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan baik di sekolah. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih atas refleksi yang diberikan oleh Pak Masuri. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan atau lakukan di sekolah tentunya kita berpusat kepada murid. Ya Bapak Ibu, untuk murid kita apapun yang kita lakukan. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat disampaikan pada kegiatan hari ini. Setelah mengikuti lokakarya, diharapkan Bapak Ibu dapat membuat kesepakatan kelas di sekolah nantinya, di sekolah masing-masing, membuat kesepakatan kelas yang berdampak kepada murid. Demikian kita akhiri sampai di sini. Akan tetapi sebelum kita mengakhiri, kita minta salah seorang CGP untuk memimpin doa. Silahkan Pak Iman, kami persilahkan untuk memimpin doa. Oke, terima kasih Pak PP atas pemaparan yang sudah disajikan tadi. Sangat luar biasa dan tidak ada salahnya untuk kita teman-teman semua berdoa semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa kita terapkan nanti di sekolah. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih Pak Iman sudah memimpin doa. Dan Bapak Ibu CGP hebat. Pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini dan akan kita lanjutkan ke karya selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.